Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Tanjung, NIM 252009 dari kelas PTIK 2A. Dosen pengampu yaitu Bu Snita Darmawati, SPD MKom. Di sini saya akan membahas tentang memori eksternal. Pembahasan kita pertama yaitu magnetic disk. Pengertian magnetic disk. Magnetic disk adalah piringan bundar yang terbuat dari bahan tertentu, logam dan plastik, dengan permukaan dilapisi bahan yang dapat dimagnetasi. Mekanisme baca atau tulis yang digunakan disebut heat, yaitu kumparan pengkonduksi atau conducting coil. Selama operasi pembacaan dan penulisan, heat bersifat stasioner, sedangkan piringan bergerak-gerak di bawahnya, biasanya yang menggantung di atas permukaan dan tertahan pada sebuah bantalan udara, kecuali pada floppy disk, di mana head disk menyentuh ke permukaan. Contoh dari magnetic disk yaitu RAM dan floppy disk. Metode pengamatan dalam magnetic disk. Metode pengamatan dalam magnetic disk adalah dua, yaitu metode silinder dan metode sektor. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode silinder. Metode silinder merupakan pengamatan berdasarkan nomor silinder, nomor permukaan, dan nomor rekord. Semua truk dari disk fak membentuk suatu silinder. Jadi, bila suatu disk fak dengan 200 truk per permukaan, maka mempunyai 200 silinder. Bagian nomor permukaan dari penyelamatan rekord menunjukkan permukaan silinder rekord yang disimpan. Jika ada 11 piringan, maka nomor permukaan dari 0 hingga 19 atau dari 1 hingga 20 pengamatan dari nomor rekord menunjukkan di mana rekord terletak pada truk yang ditunjukkan dengan nomor silinder dan nomor permukaan. Kedua yaitu metode sektor. Metode sektor, setiap truk dari fak dibagi ke dalam sektor-sektor. Setiap sektor adalah stroke area untuk banyaknya karakter yang tetap. Pengamatan rekod yang berdasarkan nomor rektor, nomor truk, dan nomor permukaan. Nomor rektor yang diberikan oleh disk controller menunjukkan truk mana yang akan diakses, dan pengamatan rekod terletak pada truk yang mana. Setiap truk pada setiap piringan mempunyai kapasitas penyimpanan yang sama, meskipun diameter truknya berlainan. Keseragaman kapasitas dicapai dengan penyesuaian density yang tepat dari representasi data untuk setiap ukuran truk. Keuntungan lain dari pendekatan keseragaman kapasitas adalah file dapat ditempatkan pada disk tanpa merubah lokasi nomor sektor atau truk dan silinder pada file. Masuk kita kepada komponen pada magnetic disk. Hard disk terdiri atas beberapa komponen penting. Komponen utamanya adalah pelat atau platter yang berfungsi sebagai penyimpanan data. Pelat ini adalah suatu cakram pada yang berbentuk bulat datar. Kedua sisi permukaannya dilapisi dengan material khusus sehingga memiliki pola-pola magnetis. Masuk kita ke itu spindle. Hard disk terdiri dari spindle yang menjadi pusat putaran dari keping-keping cakram magnetik penyimpanan data. Spindle ini berputar dengan cepat, oleh karena itu harus menggunakan high quality bearing. Spindle ini yang menentukan putaran hard disk. Makin cepat putaran hard disk, maka semakin cepat pula datanya. Kedua yaitu magnetic disk. Pada cakram magnetik inilah dilakukan penyimpanan data pada hard disk. Cakram magnetik berbentuk plat tipis dengan bentuk seperti CDR. Dalam hard disk terdapat beberapa cakram magnetik. Hard disk yang pertama kali dibuat terdiri dari 50 piringan cakram magnetik dengan ukuran 0,6 meter dan berputar dengan kecepatan 1200 rem per meter. Saat ini kecepatan putaran hard disk sudah mencapai 10.000
dengan transfer data mencapai 3, GB per second. Ketiga yaitu read write head. Read write head adalah pengambilan data dari cakram magnetik. Head ini melayang dengan jarak yang tipis dengan cakram magnetik. Read write head terbuat bahan yang terus mengalami perkembangan mulai dari freight head, MIG atau metal ingot head, TF atau twin film head atau anisotropic, magnetoresistive atau MR atau AMR heads, GMR atau giant magnetoresistive heads, dan sekarang yang digunakan adalah CMR atau colossal magnetoresistive heads. Keempat yaitu enclosure. Enclosure adalah lapisan luar pembungkus hard disk. Enclosure berfungsi melindungi semua bagian dari dalam hard disk agar tidak terkena debu, kelembapan, dan hal lain yang mengakibatkan kerusakan data. Dalam enclosure terdapat breath filter yang membuat hard disk tidak kedap udara. Hal ini bertujuan untuk membuang panas yang ada dalam hard disk karena proses putaran spindle dan pembacaan read write head. Yang kelima yaitu interfacing module. Interfacing module berupa seperangkat rangkaian elektronik yang mengendalikan kerja bagian dalam hard disk, memproses data dari head dan menghasilkan data yang siap dibaca oleh proses selanjutnya. Interfacing module yang dahulu banyak dipakai adalah sistem EDA atau Integrated Drive Electronic dengan sistem ATA yang mempunyai koneksi 40 pin. Teknologi terbaru dari interfacing module adalah teknologi serial ATA atau SATA. Dengan SATA, maka satu hard disk ditangani oleh satu bus tersendiri di dalam chipset, sehingga penanganannya menjadi lebih cepat dan efisien. Masuk kita ke pembahasan yang kedua yaitu optical disk. Pengertian dari optical disk. Optical drive atau yang lebih dikenal dengan istilah optical disk drive atau ODD adalah salah satu perangkat keras yang umumnya terdapat pada PC maupun laptop. ODD digunakan untuk membaca dan menulis data ke CD dan DVD yang dikenal dengan istilah burning. ODD menggunakan sinar laser pada spektrum untuk membaca dan menulis data ke piringan CD maupun DVD. Optic disk memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu menggunakan laser untuk menulis dan membaca data. Yang kedua dapat digunakan untuk menyimpan data yang volumenya sangat besar. Yang ketiga dapat membaca lebih cepat. Jenis-jenis optical disk. Yang pertama yaitu compact disk atau CD. CD atau laser optical disk adalah jenis piringan optik generasi pertama kali yang muncul sebelum adanya DVD. Adapun 3 macam CD diantaranya adalah CD-ROM atau compact disk read only memory. Yang kedua CD-ROM yaitu compact disk read only memory. Yang ketiga CD-RW atau compact disk readable. Jenis yang kedua yaitu CD-RW atau compact disk readable. DPD ini adalah generasi selanjutnya dari teknologi penyimpanan dengan menggunakan media optical disk. DPD berkapasitas jauh lebih besar dibanding CD dan juga lebih cepat dengan kecepatan rata-rata transfer hingga 1320 MB atau mega per second dengan rata-rata burst transfer 12 MB per second. Yang ketiga yaitu Blu-ray disc. Blu-ray adalah format optik yang berfungsi untuk menyimpan media digital termasuk video high definition berkapasitas tinggi. Blu-ray merupakan perkembangan dari CD dan DVD. Keunggulan Blu-ray yaitu pada lapisan sheet Blu-ray disc yaitu lebih besar 35 kali dibanding CD.
dan lebih besar 5 kali dari DVD. Kapasitas Blu-ray dual layer memiliki kemampuan penyimpanan hingga 50 GB per keping. Selanjutnya yaitu Fluorescent Multi-Layer Disc atau FM Disc. FM Disc merupakan jenis optical disc yang dapat menampung data hingga 140 GB sekaligus dengan kecepatan baca data sampai 1 GB per sekon. Selanjutnya yaitu magnetic tape. Pengertian dari magnetic tape. Magnetic tape adalah model pertama dari secondary memory. Tape ini juga dipakai untuk alat input atau output, di mana informasi dimasukkan ke CPU dari tape dan informasi diambil dari CPU lalu diambil pada tape lainnya. Magnetic tape adalah alat penyimpanan data untuk berkas besar yang diakses dan diproses secara sekuensial. Data disimpan dalam bintik kecil yang bermagnet dan tidak tampak pada bahan plastik yang dilapisi oleh oksida atau peroksida pada satu sisi dari magnet tape. Sejarah singkat magnetic tape. Pada tahun 1950-an, magnetic tape telah digunakan pertama kali oleh IBM untuk menyimpan data saat sebuah roll magnetic tape dapat menyimpan data setara dengan 10.000 phone card. Mempunyai magnetic tape sangat populer sebagai cara penyimpanan data komputer hingga pertengahan tahun 1980-an. Karakteristik magnetic tape yaitu ada terbagi 3 bagian, yaitu 1. Memiliki densitas atau kepadatan data di mana data direkam dalam titik-titik magnetisasi. Kedua yaitu terbuat dari plastik yang disebut mylar dan dilapisi peroksida. Yang ketiga memiliki panjang 2400 feet dan 3600 feet. Ketebalannya memiliki 20 mm, diameternya 10,5 dan lebar 0,5 inci. Fungsi magnetic tape antara lain. Yang pertama yaitu fungsi magnetic tape untuk menyimpan data. Yang kedua untuk alat input atau output untuk merekam audio, video atau sinyal. Cara kerja magnetic tape. Data digital pada pita magnetik dengan media tape recorder secara berurutan menggunakan drive khusus untuk masing-masing jenis pita magnetik sebagai titik magnetisasi pada lapisan peroksida. Magnetik positif terwujud 1 bit dan magnetik negatif disebut 0 bit atau sebaliknya. Karena perekaman dilakukan secara sekuensial, maka untuk mengakses data yang terletak di tengah, drive harus memutar gulungan pita hingga head mencapai tempat data tersebut. Jenis-jenis magnetic tape. Yang pertama yaitu rail-to-rail tape. Rail-to-rail tape merupakan bentuk magnetic tape tertua. Alat ini mempunyai ukuran lebih lebar 0,5 inci dan panjangnya mencapai 2400 kaki. Jika satu kaki 12 inci, maka 2400 kaki berarti 28.800 inci. Bisa ditayangkan panjangnya seperti apa? Biasanya mempunyai tingkat kerapatan hingga 6250 bit per inci. Setiap gulungan pita magnetik terdapat dua daerah yang tidak digunakan untuk merekam data yang disebut dengan pemimpin. Yang kedua yaitu cartridge tape. Cartridge tape dibuat untuk menyimpan hasil dan suatu backup dan file ke disk. Banyak digunakan untuk komputer mini untuk dibutuhkan cartridge dan tape unik. Yang ketiga yaitu cassette tape. Cassette tape banyak digunakan di komputer mikro. Selain untuk merekam lagu, cassette tape dapat digunakan untuk merekam sinyal berbentuk bilangan biner. Suatu teknik untuk mewakili bilangan biner di kaset disebut dengan FSK atau frequency shift keying.
untuk kebutuhan dibutuhkan ke tape recorder biasa. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem blok padat magnetic tape. Data yang dibaca dari atau ditulis ke tape dalam suatu grup karakter disebut blok. Suatu blok adalah jumlah terkecil dari data yang dapat ditransfer antara secondary memory dan primary memory pada saat akses. Sebuah blok dapat terdiri dari satu atau lebih record. Sebuah blok dapat merupakan physical record. Di antara dua blok terdapat ruang yang kita sebut sebagai gap atau interblock gap. Keunggulan dari magnetic tape yang pertama yaitu panjang record tidak terbatas. Yang kedua, density data tinggi. Yang ketiga, volume penyimpanan datanya besar dan harganya murah. Yang keempat, kecepatan transfernya sangat tinggi. Yang kelima yaitu sangat efisiensi bila semua atau banyak rekod dari sebuah tape file memerlukannya. Namun di samping itu, kelemahan dari magnetic ini ada 4, yaitu yang pertama, akses langsung terhadap data rekam lambat. Yang kedua, kurang ramah lingkungan. Yang ketiga, memerlukan penafsiran terhadap mesin. Yang keempat, proses harus sekuensial atau penyimpanan maupun pembacaan dilakukan secara berurutan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.